Makanya penting banget nih buat kita menjadi contoh melatih si kecil supaya menjadi lebih resilient atau daya tahan mentalnya lebih tangguh. Hai Ayah dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog anak dan juga co-founder dari 3 Generasi. Kali ini aku mau bahas sebuah topik yang penting banget tapi jarang aku omongin, yaitu gimana sih caranya membangun pribadi kita yang resilient sebagai orang tua. Sebenarnya resilient tuh apa sih, atau resiliensi tuh apa sih? Jadi sebetulnya adalah kemampuan untuk memiliki daya tahan mental yang tangguh atau ketangguhan mental. Dan kenapa ya sebenarnya sebagai orang tua tuh perlu banget, gak cuma orang tua sih, tapi anak juga sebetulnya perlu banget nih resiliensi ini, karena kita hidup di dunia yang kita bisa bilang namanya VUCA world, atau dunia kita tuh volatile, jadi cepat banget sesuatu berganti-ganti, industri, pekerjaan dan lain sebagainya, terus uncertain, selalu nggak pasti, complexity, kompleks banget, banyak banget variabel atau faktor-faktor yang nggak bisa kita pikirin nih, kira-kira bakal jadi apa kalau digabung, atau kalau kita melakukan hal ini, benarkah akan keluar hal yang lain lagi, jadi pokoknya membingungkan. Dan yang terakhir ambiguity, dimana semuanya tuh nggak jelas gitu, memang ambigu banget. Oleh sebab itu perlu banget nih karakter seseorang yang tangguh untuk bisa survive menjalani zaman sekarang dan zaman nantinya. Nah, tapi gimana caranya? Stay tune dulu dan jangan lupa ya klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Jadi kalau 3 Generasi punya video baru bisa langsung ditonton oleh ayah dan ibu. Sebelum ngomongin banyak tentang gimana caranya sih secara teknis orang tua atau kita tuh bisa jadi orang tua yang tangguh, kita omongin dulu mengenai ada beberapa karakteristik orang yang tangguh tuh seperti apa, supaya daya tahan mentalnya tuh bisa tangguh tuh perlu punya apa aja sih. Jadi ternyata ada 4 hal inilah kira-kira, walau masih banyak ya, tapi utamanya 4 hal ini. Yaitu yang pertama kepercayaan diri, gimana kita yakin sama hal yang kita pelajari dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Apalagi kalau orang tua zaman sekarang kan informasi banyak banget ya, sehingga sering banget membuat kita jadi kurang percaya diri. Makanya kita harus punya nih rasa kepercayaan diri itu supaya tahu kita mau ngapain sama anak kita, tujuannya apa, dan yakin pada saat mempraktekannya. Jadi juga anaknya nggak bingung. Yang kedua adalah self control yang baik atau daya kendali diri yang baik. Maksudnya gimana? Nggak cuman tentang gimana sih caranya kita nahan marah, nahan sebel, tapi ya memang utamanya nahan emosi dan juga nahan energi kita gitu ya. Jadi maksudnya tuh adalah kita tuh bisa mengelola motivasi dan emosi kita dengan baik. Kenapa? Karena memang banyak sekali nih hal-hal yang nggak bisa kita prediksi, sehingga kadang-kadang mungkin kita overwhelmed, bingung, cemas gitu ya. Terus kadang-kadang kita juga jadi cepat marah sama anak. Nah, self control yang baik itu bisa membuat kita lebih tangguh karena kita bisa tahu nih kapan kita nyaman, kapan kita nggak nyaman, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus maju nih berperang lagi lah istilahnya gitu. Nah, yang ketiga adalah adaptif gitu ya. Jadi gimana caranya kita mudah beradaptasi, mudah mau belajar dengan situasi yang baru gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan sesuatu yang hubungannya sama teknologi, perubahan pekerjaan, perubahan zaman tuh kayaknya tuh sering banget terjadi. Jadi kita memang harus cepat adaptif belajar gitu ya, supaya bisa survive juga dan supaya kita jadi tangguh juga gitu. Yang terakhir adalah banyak akal atau kreatif. Jadi kebayang banget bahwa setiap hari kita harus selalu kayak apa ya istilahnya, inovasi hal baru atau mikirin hal baru gimana caranya supaya lebih menyenangkan, lebih bisa relevan secara bisnis, lebih bisa relevan dalam mengasuh anak kita di zamannya. Nah, itu tadi 4 hal utama lah kira-kira yang mendukung kita untuk jadi seseorang yang tangguh. Nah, karakter-karakter tadi itu bukan cuman punya orang tua, tapi anak tentunya juga harus punya. Dan karakter-karakter resiliensi tadi atau karakter yang membantu kita supaya punya daya tahan mental yang kuat, itu tuh bukan tiba-tiba ada gitu, tapi juga memang dilatih dari kecil. Makanya penting banget nih buat kita menjadi contoh melatih si kecil supaya menjadi lebih resilient atau daya tahan mentalnya lebih tangguh. Untuk membangun anak yang tangguh gitu ya, perlu banget kita sebagai orang tua menjadi contoh dulu nih. Nah, caranya gimana? Sebenarnya ada 3 sumber dari dalam diri kita yang bisa kalau kita renungkan, kita ulik tuh dapet nih supaya kita menjadi seseorang yang lebih tangguh. Yaitu ada 3 sih utamanya. Jadi I have, I am, dan I can. Atau aku punya apa,
aku adalah seseorang seperti apa dan aku bisa melakukan apa gitu intinya. Nah, kalau I have ini terkait dengan model-model yang kita punya nih. Misalnya kita punya pasangan yang suportif, teman-teman yang oke juga, guru-guru dari anak-anak kita yang mendukung juga gitu, atau mungkin mertua, orang tua, siapapun yang kita miliki secara relationship ya atau hubungan gitu. Kemudian aku punya rutinitas yang jelas, punya pekerjaan, punya produktivitas apa gitu juga bisa nih dijadikan bahan modal I have untuk membangun ketangguhan kita. Atau aku punya nih akses untuk layanan kesehatan dan pendidikan yang baik nih untuk diriku dan keluargaku gitu ya. Jadi itu tadi I have-nya. Nah, kalau misalnya I am adalah persepsi nih tentang diri kita. Jadi misalnya, oh aku tuh disayangi kok, oh aku tuh berdaya gitu, aku tuh berharga gitu. Nah, itu adalah beberapa persepsi yang bisa membantu kita supaya lebih berdaya. Nah, kalau I can, itu hal apa aja yang bisa kulakukan. Misalnya, aku bisa mengomunikasikan hal-hal yang aku inginkan dan rasakan dengan baik ke orang lain gitu. Kemudian juga aku bisa loh memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam hidupku sehari-hari. Aku bisa nih bantuin anakku sekolah online, aku bisa nih bantuin anakku belajar ini itu, atau aku bisa nih melakukan teknik-teknik parenting yang aku pelajari dari kelas-kelas atau baca buku parenting dengan baik sehari-harinya. Jadi ketiga hal itu adalah sumber-sumber nih yang kalau bisa para parents sekalian coba tulis I have-nya apa, I am-nya apa, dan I can-nya apa di list. Kira-kira hal apa sih yang bisa menjadi sumber kekuatan dalam diri para parents sekalian supaya bisa menjadi lebih tangguh. Bisa diskusi juga sama pasangan kalau misalnya lumayan bingung atau siapa tahu ada yang kelupaan, kita tulis. Sekarang kita masuk ke latihannya nih. Gimana ya caranya kita bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan si 3 sumber kekuatan tadi gitu. Jadi misalnya gini, yang paling sering dicurhatin tuh biasanya kalau ada mom shaming gitu. Jadi misalnya ada ibu-ibu lain atau orang tua lain yang komentar tentang kehidupan parenting kita. Misalnya dibilangin tuh, kamu kayaknya ASINya nggak cukup deh, soalnya anaknya kurus gitu kan. Terus langsung nih kita kayak, aduh gimana nih, panik gitu. Nah ternyata kita coba. Misalnya kita mulai dari I have-nya gitu. Kita bisa, oke, yang kita punya siapa ya untuk masalah ASI ini supaya kita lebih tenang. Pertama adalah pasangan kita. Oh, aku punya pasangan yang suportif kok, kayaknya menurut dia nggak apa-apa gitu. Terus kita punya misalnya dokter yang bisa membantu kita untuk tahu apakah memang ASI kita tuh nggak oke gitu. Tapi kita punya dua-duanya nih. Kita bisa tanya ke dokter dan juga bisa minta bantuan emosional ke suami gitu. Jadi si I have-nya misalnya 2 itu. Terus I am-nya, kadang kita I am juga ragu, bener nggak ya yang diomongin orang itu, apakah bener ya memang ASIku kurang jadi bayinya atau anak aku kurus gitu ya misalnya. Nah maju ke I can adalah dimana kondisi kita bisa nanya, oke, aku bisa nanya kok untuk memastikan keraguan-raguanku pada sumber yang tepat, misalnya dokter, konselor laktasi dan lain sebagainya, orang-orang yang ahli memang dalam urusan perasian ini gitu. Jadi cara menggunakannya seperti itu. Nggak selalu di ketiganya itu kita selalu positif banget, bisa aja kita netral, tapi kita tahu nih dari 3 hal itu mana sih yang membantu kita bisa backup lagi gitu ya, bisa lebih tangguh lagi. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong daya ketangguhan mental atau resiliensi itu bukan cuma daya tahannya, tapi ketika kita drop kita bisa balik lagi nih, melenting lagi. Itu dia para parents, beberapa cara yang dapat membantu kita sebagai orang tua untuk menjadi lebih tangguh, supaya memudahkan juga untuk menjadi role model anak yang lebih tangguh. Nah kalau para parents sekalian punya saran lain atau rekomendasi lain gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau pingin 3 generasi nih bahas sesuatu yang lain juga, tulis aja di kolom komentar atau main ke Instagram dan TikToknya 3 generasi @tigagenerasi, di follow juga untuk kasih masukan ke kita. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like dan di share ke parents yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.